Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam video kali ini sengaja kita paparkan bagaimana bangsa Rum bersatu dengan umat Islam. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya, yang mana Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov bersatu dengan Rusia. Artinya Rum memang sudah bersatu dengan Islam. Sekarang kita yang di Indonesia, apa peran kita dan bagaimana langkah selanjutnya? Maka dalam video ini kita akan menengok sejarah bagaimana leluhur-leluhur kita mewariskan Nusantara untuk bersatu, dan tentunya sangat dinantikan oleh bangsa di dunia untuk bersatu, mempersatukan dunia lewat Indonesia yang kita sebut adalah mercusuarnya dunia adalah Nusantara. Tentunya dengan warisan leluhur kita, pesan-pesan budaya leluhur kita yang telah disampaikan oleh sesepuh-sesepuh. Dalam video ini kita ulas semuanya bagaimana pesan leluhur kita yang akan disampaikan oleh Gus Dubi. Ahmad! Allahu Akbar! Rencana perpindahan ibu kota negara itu sudah dicanangkan oleh leluhur. Leluhur itu siapa? Leluhur itu yang memberikan amanat kepada Soekarno untuk membangun negara. Itu leluhur. Lah semua leluhur itu bersatu diwakilkan oleh beberapa orang dengan rencana master plan Nusantara
uang aja sudah ada rencana ke depannya, modelnya apa, gambarnya apa, bentuknya apa. Itu sudah ada. Sampai rencana 100 tahun ke depan. Berarti sudah direstui leluhur, Gus. Oh ya jelas dong. Amin, amin. Nggak Makanya, takut keburu tenggelam, Gus, maksudnya Jakartanya. makanya namanya aja ibu kotanya Nusantara. Itu antara Nusantara dan Nuswantoro itu nanti masih diusulkan. Jadi di DPR tuh sudah ada master plan-nya. Pembangunannya bukan dari uang hutang, bukan dari aset negara, bukan dari aset bayar pajak dari kita-kita, tapi dari uang leluhur. Tuh, Siap, siap. sudah paham, Romo Aryo? Siap, terima kasih Kanjeng Sunan, terima kasih. Tetapi hal itu tidak diketahui oleh oposisi. Makanya oposisi pemerintah itu bingung hutang negara seberapa kok untuk membangun pembangunan yang begitu besarnya memakan biaya. Rokok. Ya. Sik, kula sambil ngerokok. Master plan itu sudah ada sejak zaman Mataram. Sejak zaman Mataram, sik lali ya. Segitiga Mataram tuh loh simbolnya. Lanjut, Gus, lanjut. Jadi persiapan anak cucu bangsa ini yang kira-kira ingin ikut mendorong sudah berapa persen, Gus? Di atas sudah menguasai. Di atas, di pemerintahan yang berkuasa sudah menguasai. Tetapi di bawah rakyat itu yang belum paham, masih menunggu proses. Ngenteni kula jenengan iki lho. Mosok ora ngerti. Nanti kalau di atasnya sudah kuat, di bawahnya belum kuat, terjadi kudeta. Oh, bukan kudeta. Pertumpahan darah. Karena sistem yang sudah berjalan, yang tidak setuju akan dihancurkan. Yang saya khawatirkan juga itu, Gus. Di satu sisi kita bedah sisinya Nabi Khidir, di sisi lain sebelah membedah sisinya Nabi Musa. Jadi nggak nyambung kan syariat sama mereka bertengkar dengan caranya Nabi Musa, dengan bertengkar dengan caranya Nabi Khidir. Jadi ya maksudnya kan itu harus disambungkan supaya nggak salah paham. Yang bisa menyambungkan kan kita. Ya jamaah kita itu loh yang ditunggu. Mosok lali. Geng Sunan. Suka mancing-mancing Romo, Gus. Panglima Kumbang siap. Makanya Biar terbuka. Biar terbuka kan harus ada yang mancing ya, Gus. Ya tidak, ini harus cerita aslinya, maksud gini. Ya, itu maksudnya. Harus diceritakan aslinya, maksud dinai tauhid. Lo tauhid Iya, pada masa saat ini selalu diisi loh. Dan Ya, itu masa slogan toh. orangnya kapan lo maksudnya? ngene ceritane.
Cocok. Semenjak zaman Mataram, pertama berdirinya Mataram dari pergeseran Sultan Hadiwijoyo kepada Panembahan Senopati. Disitulah mulai dibentuknya, direncanakan master plan kekuasaan Nusantara menuju mercusuar dunia. Diingat, dari Panembahan Senopati, Mataram baru, Mataram Islam. Dari zaman beliaunya dikaranglah, direncanakan, dari sejarah diambil, dari leluhur diambil, dikarang sebuah kitab namanya Babat Tanah Jawi. Dari Babat Tanah Jawi itu sebagai master plan ke depan sampai zaman sebelum kemerdekaan. Zaman sebelum kemerdekaan, tokoh utama pembentukan negara dari perwakilan sepuh itu Keraton Solo sama Jogja. Setelah itu dilimpahkanlah kepercayaan kepada Presiden Soekarno untuk menjadi Satrio Piningit atau yang dipercaya untuk mengemban amanat leluhur menjadikan Nusantara mercusuar dunia. Karena di dalam prosesnya Soekarno tidak mampu mengendalikan sistem politik dalam negeri dengan slogannya nasional agama komunis dijadikan satu. Nasakom. Ya, tidak berhasil. Setelah itu lengserlah Soekarno. Orang-orang sepuh yang memberikan amanah membekukan suplai dananya. Jadi harta amanah itu harta dan amanah. Yang memegang amanah belum tentu memegang hartanya. Yang memegang harta mencari orang untuk bisa memegang amanah dari leluhur. Begitu ceritanya. Mungkin bisa dibaca atau dicari literaturnya di Babat Tanah Jawi. Saya akan menerangkan keistimewaan dari tanah air kita, Nuswantoro, Nusantara. Keistimewaan dari tanah air kita tidak dipunyai oleh bangsa manapun.
keistimewaan dari leluhur kita meninggalkan keluhuran budi pakerti, kebersamaan, kesejajaran, keikhlasan untuk bersama-sama membangun bangsanya. Yang tertanam dari keistimewaan di hati yaitu rendah hati, budi pakerti yang luhur, andap asor, lembah mana, sampai tertuang dalam tata cara untuk bisa tegak lurus, bisa ngomong sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan diri kita agar bisa mencapai kesucian hati. Apakah itu tata caranya? Ada sebagian yang memahami sedulur papat limo pancer. Ada sebagian yang memahami kakang kawah adi-ari. Ada yang memahami menjauhkan diri dari sifat angkara murka. Nah, itu semua agar bisa menjadi pribadi yang utuh, yang berkepribadian budi pakerti yang luhur. Luhur itu apa? Innama bu istuli utamima makarimal akhlak. Nggak ada gambarnya. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pakerti yang luhur itu akhlak yang mulia. Mulia karena silih asah, silih asih, silih asuh. Dari leluhur kita sudah mencenangkan, mencetuskan slogan-slogan untuk kemuliaan budi pakerti. Kita kupas satu persatu. Sedulur papat limo pancer. Semua manusia mempunyai sifat 4. Amarah, alwamah, mutmainnah, supiyah. Itu ilmu Jawa. Pancernya diri kita bisa mengendalikan dari sifat itu semua agar berjalan beriringan bersama. Disimbolkan dengan gambar-gambar kereta yang dikendalikan oleh kita dengan 4 tenaga, yaitu kudanya 4. Kereta, naik kereta, kita naik kereta dengan kuda 4. Itulah penggambaran dari diri kita bisa mengendalikan sifat 4 tersebut. Semua manusia memiliki sifat tersebut. Amarah, alwamah, mutmainnah, supiyah. Semua orang di dalam dunia ini untuk melakukan segala sesuatu mesti dengan keinginan. Ketika belum pernah mendapatkan kesucian hati, orang hidup hanya mengikuti keinginannya saja.
apapun keinginannya selalu urusan dunia. Sebab nafsunya, bukan sebab ikhlasnya bertuhan. Selama belum dikenalkan, dibersihkan hatinya, pancer hidupnya, diluruskan, dibimbing, didunungke. Dunung itu artinya bisa menempati porsinya amarah, bisa menempati porsinya alwamah, bisa menempati posisi mutmainah, bisa menempati posisi supiyah. Keempat sifat itu memiliki porsi masing-masing agar membahagiakan hidupnya di dunia sampai akhirat. Oleh sebab itu, kunci dari pengendalian sifat 4 itu ada pada dirimu. Mau kau bawa kemana energi-energi dari sifat 4 itu, keinginan-keinginan dari nafsu-nafsumu itu mau kau bawa kemana. Untuk mencapai tataran kebahagiaan di sisi Allah atau untuk menuruti keinginanmu saja. Di situ namanya niat untuk dekat dengan Sang Hyang Widiwasa. Ketika niatnya untuk dekat dengan Yang Maha Kuasa, pancernya itu ditempati. Sunan Kalijogo, salah satu sastranya, sudah ditata sedemikian rupa, yaitu mocopat. Mocopat itu asalnya dari tembung. Tembung itu ucapan, kata-kata. Kalau dibuat lagu-lagu namanya tembang. Kata-kata mutiara yang ada 11 urutan. Mulai dari Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, apa sih toh lihat? Apa Mbah No? Setelah Kinanti Asmorondono, Gambyo, terus setelah Asmorondono, Gambyo, Gambo. Gambo itu ketemunya titik bertemu dengan Allah. Setelah Gambo, Dandang Bulo. Dandang Bulo itu bersama Allah selalu dalam menjalani pahit getirnya hidup. Setelah itu Durmo, Dharma Bakti, berdharma bakti kepada sesama. Setelah Durmo, Pangkur, angen-angene nafsu-nafsune papat mungkur, derek luruse, derek tinggal kelurusan hatinya, lurus hatinya kepada Allah, pangkur. Megatro, ikhlas hidup atau mati hanya di jalan Allah. Megatro, pucung, putih. Pucung itu
artinya pocong. Pocong itu kalau di Jawa ya putih, dibungkus kain putih. Tetapi bukan kainnya, hatinya, badannya, hati dan badan menjadi satu, namanya jiwa. Jiwanya utuh, menjiwai putih seluruh jiwanya. Jadi dibungkus luar dalam sama putihnya, itu namanya pocong. Kalau sudah putih, tercapailah keluhuran budi pakertinya. Nah, untuk bisa mencapai seperti itu, lewat tata cara Jawa ya bisa, lewat tata cara dari Islam juga bisa, lewat tata cara dari Hindu juga bisa. Apapun yang ada tata cara untuk menghadap Tuhan, semuanya bisa untuk dekat dengan Tuhan.